Itu benar-benar dilihatin. Kan kamar mandi itu ada gorden yang plastik itu loh bang. Itu begini-gini si gordennya. Gila. Kita kayak seperti kita diusir gitu. Lo jangan di sini. Kita langsung cepet-cepet ambil baju lo. Ini nggak benar. Pas kita mau buka pintu dibuka sendiri. Wah, kacau. Abis minum obat kan, kita duduk di tengah-tengah, ibaratnya di tengah-tengah gitu. Nah aku tiduran, gak lama, ini kan tempat tidur aku, tengah-tengah, ini tempat piring, ini kamar mandi. Nah di sini tuh ada keler bekas makanan. Itu ditarik, digeserin, langsung digubrak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan nih seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor ketika dia tinggal di salah satu kos angker murah di daerah Warung Jambu Bogor. Dan dia di sana hanya kuat 1,5 bulan aja, belum sampai 2 bulan nih. Langsung pindah. Di sebelah gue udah ada Kak Aya. Kak, thank you ya Kak ya udah datang ke sini buat nyeritain kejadian ini. Kak, aku mau nanya-nanya ya Kak, sebelum masuk ke cerita. Ini kejadiannya tahun berapa? Kejadiannya tahun ini. Baru Lebaran kemarin. Wow. Oke, itu berarti bulan sekitar bulan April ya? Sebelum bulan April. Masih baru banget loh ini guys kejadiannya, dan masih anget pastinya masih ya. banget. Belum pernah diceritakan juga di YouTube manapun ya. Ini pertama kalinya di Lonceng Misteri. Luar biasa. Dan katanya murah Kak. Banget murah. Sampai pak kosnya itu terserah mau berapa aja. Hah? Dia bilang gitu? Itu pertama kali Kak Aya nanya harga apa gimana? Iya. Aku tanya berapa? Katanya 700. Ya berapa aja? Kata dia berapa aja? Akhirnya berapa? 500 air. Akhirnya 500. Dan kosannya ini nyaman Kak? Apa gimana? Kalau pantry-nya kotor semua. Tapi kamarnya bersih. Di dalam kamarnya nyaman? Di dalam kamarnya nyaman, bersih. Dan yang terakhir nih Kak, sebelum masuk ke cerita. Kenapa cuman buat 1,5 bulan aja Kak? Nggak kuat bang, ya ampun. Pas mau pindah aja segitu ramean udah masih aja diliatin. Maksudnya lagi sama teman-teman? Iya, lagi sama teman-teman. Itu akhirnya yang menyebabkan Kak Aya pindah? Iya, betul. Langsung pindah apa gimana waktu itu? Langsung? Langsung. Oke. Kita ditahan dulu nih Kak Aya ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng nih, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada di skip-skip. Dan buat kalian nih yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, diklik dulu tombol subscribe-nya biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Kak Aya, ya. Nggak usah lama-lama lagi nih Kak Aya. Langsung kita mulai aja. Oke, siap. Oke Kak Aya, itu gimana Kak ceritanya Kak? Jadi waktu itu aku kan lagi jadi kos-kosan. Nah, aku disaranin sama temen. Memang waktu itu aku memang lagi sakit kan. Jadi temen tuh maunya lu biar deket-deket sama gue deh gitu kan. Karena memang aku waktu itu lagi jauh dari keluarga kan. Jadi temen tuh ya udah deket-deket gue ada nih katanya kos-kosan. Ya udah deh besok gue ke rumah lu gitu. Kebetulan aku kan dari Ciawi ke Warung Jambu tuh. Nah gitu pas aku ke rumah dia, terus kita jalan kaki ke daerah kosan itu. Nah tempat kosannya itu dari jalan tuh nggak jauh. Dia deket juga, terus dia tuh nggak jauh. Dan dia posisinya tuh nggak ini banget gitu, nggak strategis gitu. Kena matahari pun enggak. Jadi itu tuh lembab banget. Pas masuk situ tuh nggak ada matahari dan tempatnya tuh kumuh banget. Cuma karena aku nggak enak sama temen, akhirnya aku coba buat lihat dulu deh ya gitu kan. Udah deh gue lihat dulu deh ke situ.
ke dalamnya gitu kayak gimana, Aderinya ada nggak gitu kan, karena memang di situ kita mau ketemu Aderi yang biasa udah di situ lama tuh, dia udah 9 tahun di situ kan. Ya udah masuk dulu yuk katanya. Masuk, pas masuk memang di luar kan dia tuh pintu, di sini tuh ada tangga. Nah ini tangga tuh udah kumuh banget, udah berkarat gitu nih tangga. Kita masuk langsung pantry, itu dari masuk tuh udah ada kayak angin bus gitu. Lah ini angin apa dalam hatiku gitu, tapi aku nggak berani ngomong sama temen aku kan. Pas aku masuk itu ya Tuhan, itu benar-benar debu doang, dan ini tuh becek kayak abis kebanjiran, kayak bocor mungkin kan ya. Terus pantry-nya itu kotor banget. Nah sebelah pantry ada kamar mandi. Kamar mandi itu katanya sih itu kamar mandi kos-kosan ya, kamar mandinya di luar. Nah pas aku masuk, nah di kamar mandi itu aku emang nggak sengaja ngeliat kayak ada siluet bayangan gitu. Cuman aku berpikir positif, pokoknya nggak mau berpikir macam-macam dulu ya. Aku masuk dulu aja gitu kan. Pas aku masuk deket kamar mandi ada tangga juga tuh di dalam. Karena ada ruangan lagi dia kayak buat ruangan kumpul-kumpul keluarga lah gitu kan. Nah di sebelah tangga ada kamar situ. Terus sebelah kamar ini ada kamar juga, di sini juga kamar. Jadi di bawah itu ada kamar kurang lebih 1, 2, 3, ada 4 kamar. Dari depan yang deket tangga, terus kamarnya Aderi itu yang temen aku, terus ini kamar yang ada yang ngekos juga. Nah ini kamar yang aku kos sini. Nah sebelumnya Aderi ya udah lu pilih aja kamar yang mana, di atas juga kan masih ada yang kosong katanya 1. Enggak pengen di bawah aja, soalnya emang lagi nggak enak badan, takutnya kenapa-napa di atas gimana gitu. Cuman fokus aku tuh ke kamar yang itu yang deket tangga, yang deket tangga itu, yang bukan kamar yang aku mau pilih itu, tapi kok kayak ada kayak apa gitu, kayak ada bayangan anak-anak gitu, tapinya nggak jelas gitu kan, dia cuman bayangan hitam gitu lewat cepat banget gitu. Akhirnya kata Aderi, mau yang ini nggak mau gitu. Serius mau di sini kata Aderi. Iya soalnya sementara deh gitu kan, soalnya mau berobat juga, nanti mau pindah lagi kayak gitu. Ini karena lagi sakit aja, pengen deket sama Nita. Ya udah pas gitu ya udah nih lihat yang sebelahnya. Pas lihat yang sebelahnya itu memang ruangannya besar gitu. Ruangannya besar banget, kamar mandi pun di dalam gitu. Tapi memang awal di situ tuh nggak ada apa-apa, kalau di kamar itu aku nggak ngerasain. Tapi pas buka kamar sama kayak kejadian yang awal buka pintu, angin bus. Tapi aku nggak setakut yang waktu buka pintu pertama yang deket pantry. Nah itu anginnya kayak adem gitu, kayak biasa aja. Oh mungkin karena emang aku dorong pintu kali jadi angin berhembus balik gitu kan mikirnya. Udah tuh. Nah besokannya aku hari itu langsung bilang ya udah deh aku mau yang ini gitu kan. Besok aku mau pindah ya, aku bilang gitu kan. Oh ya udah. Cuman aku fokus ngeliatin kamar yang di deket tangga itu terus gitu. Soalnya memang seperti ada yang melihat gitu. Tapi dia itu larinya cepet banget gitu. Jadi aku nggak tahu itu tuh apa gitu kan. Sampai akhirnya besoknya aku pindah dan aku coba buat meyakinkan diri lah di situ nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada yang ganggu aku gitu. Ya, positive thinking. Positive thinking, karena memang kan tujuan kita kan cuma mau cari tempat tinggal gitu untuk sementara. Nah akhirnya pas besoknya malamnya itu aku kan di depan itu ada apa sih kayak tempat parkir. Ya, parkir motor kayak gitu kan buat tamu-tamu gitu. Aku mau ke warung, memang mau beli keperluan aku kan gitu kan, buat di dalam gitu, makanan apa. Itu aku cium bau anjir. Dan bau amisnya itu kayak amis, ya Allah amis banget deh pokoknya. Darah pun kalah gitu bau amisnya itu kan, menurut aku, sampai aku tuh mual gitu. Nggak lama langsung bau bangkai. Sedangkan di depan itu nggak ada tempat sampah gitu loh. Makanya pas aku sebenarnya nggak mau ngomong gitu ke temen gitu kan, karena temen takutnya dia jadi takut ke kosan aku gitu kan, udah atau kecewa atau gimana. Aku pokoknya nggak mau nyinggung dia gitu karena dia yang udah rekomendasiin kan gitu. Makanya aku pas ke dalam, pas teman aku udah pulang, aku baru cerita, "Tak, kok di depan ada bau amis gitu sih, kayak bau bangke." "Ih, yang bener lu," katanya, "jangan kayak gitu lah apa," katanya. "Serius, seriusan," digituin kan. Terus udah gitu kayak ada suara anak nangis gitu, kayak anak kecil nangis gitu kan. Nangis anak kecil kayak sedih banget gitu, kayak gimana sih anak kecil nangis gitu, kayak seguk-seguk gitu, kayak gitu. Bukan anak gede tapi suaranya anak kecil, kayak gitu-gitu pokoknya tuh. Makanya pas
lu kan sendirian lagi sakit, udah nginep aja di sini. Ya udah nanti deh besok gua nginep di rumah lu deh gitu. Lu lagi sakit jangan lu ini katanya. Iya nanti gua ke rumah lu. Nah besoknya aku nginep di rumah Nita sekitar 3 hari tuh. Nggak kepulang ke kosan kan. Nah pas ketiga harinya pas aku pulang kosan jam 10 malam. Nah pas jam 10 malam itu di tangga aku ngelihat, nggak tahu itu bayangan doang apa gimana ya. Pokoknya kayak sosok cewek gitu. Pokoknya nggak ngerti. Di tangga lagi duduk. Lagi duduk? Iya, itu aku bener-bener nggak mau lihat. Karena memang nggak tahu perasaan aku takut banget gitu mau lihat dia tuh nggak mau gitu. Gua nggak mau lihat gitu. Pokoknya tujuan aku ke kamar aja. Pokoknya tujuan aku ke kamar. Nah ternyata terus nggak lama kemudian tuh aku Aderi tuh ngechat aku kan. Katanya, Ayah, lu punya rokok gak? Katanya gitu kan. Ada kenapa emang ada nih gitu kan, lu kalau mau rokok mah iya katanya. Terus dia cerita tadi katanya pas gua baca Yasin katanya di kamar gue digangguin katanya gitu. Sama apa? Sosok sih cewek katanya, kayak cewek gitu katanya. Cuman gue nggak lihat mukanya kayak gimana kata dia gitu. Jadi jendela digebruk-gebruk katanya. Iya makanya serius lu digituin kan. Kok sama sih, gue juga tadi itu pas malam Jumat kan. Gue juga sama tadi, kemarin gue cium bau bangke digituin kan. Ya Allah, serius lu katanya. Jadi kita tuh chatan sambil apa speechless gitu ya. Maksudnya mau ngomong juga gimana, emang udah kejadian gitu. Nah, pas pas malam-malamnya itu kayak ada suara kaki ke tangga, tak. Sedangkan yang di atas tuh belum pulang gitu. Yang kan ada satu kamar yang di atas tuh kan ada 2 kamar, yang satunya tuh ada penghuninya, yang satu nggak ada. Tadinya kan mau aku kan, cuman nggak jadi. Terus aku tahu dia nggak ada karena dia pulang kampung kan. Nah pas aku ini lah, kok ada suara kayak sandal bang, tak gitu. Gimana sih ngelangkah ke atas gitu? Itu suara apa ya? Cuman aku namanya sendirian di dalam kosan gitu ya. Aku coba buat nggak. Gue nggak harus denger itu. Pokoknya gue lagi sakit nih gitu. Gue nggak mau denger itu, nggak mau. Tapi kedengeran jelas soalnya kan hening. Jadi kosannya itu sepi, hening, lembab, terus kumuh banget bang. Itu sumpah kumuh banget. Cuman ya balik lagi karena aku nggak enak sama temen gitu, dia yang rekomendasi. Terpaksa gitu, aku di situ tuh terpaksa gitu kan. Jadi total tuh penghuni di situ ada berapa orang? Kalau penghuni di situ cuma 1, 2, aku, Aderi, si Mas, si Teteh, 5 orang sama yang di samping aku tuh. Kan ini aku, samping aku, Aderi, yang si Mas ini di atas ya 5 orang. Di bawah berarti udah full tuh kamar. Udah full kalau sama di atas 1. Ya, udah kebayang semua nih sekarang nih ya. Iya, udah gitu. Mereka itu pekerja, jadi kalau pagi-pagi itu udah nggak ada di kosan kayak gitu. Mereka pulangnya kadang ada yang malam, yang lembur gitu kan. Kadang juga ada yang sore udah pulang gitu. Makanya kalau misalnya mereka pulangnya agak siang-siang, aku seneng tuh, karena memang ada temen jadinya gitu kan. Soalnya waktu itu aku pikir pernah nih 1 hari, aku coba buat aku nggak mau berpikir kayak gitu deh gitu. Mungkin itu halusinasi aku karena aku lagi sakit. Aku pikirnya kayak gitu. Aku coba buat tenang gitu. Aku dengerin YouTube, aku scroll musik gitu kan. Ini di samping aku kan ada yang ngeliat gini. Iya, dia tuh kayak ngasih nafas di sini dingin banget. Aku sampai kaget. Aku sampai langsung tiba-tiba begini nengok. Dia di sini aku, persis di sini aku. Aku sampai ada suara nafas kayak gimana sih kayak. Aku pikir dari YouTube dong, tapi kan YouTube lagu, masih ada nafas gitu. Aku sampai langsung, itu otomatis aku langsung nengok ke samping kiri aku. Itu apa tadi itu kan? Cuman kan, ya itu aku berusaha selalu buat positif gitu kan. Aku nggak mau mikir kayak situ, takutnya aku dibilangnya halu gitu kalau cerita ke teman-teman kan. Nah udah gitu kamar mandi, sendok, aku lagi diem. Gitu. Aku lagi chat, sama teman-teman lagi chat gitu kan. Sendok dilempar.
kamar mandi. Tentrang ya. Kupikir tetangga gitu kan, kupikir yang sebelah gitu kan. Ternyata di kamar mandi aku. Ya. Itu di kamar mandi aku dan aku ketakutan bukan main. Karena dia sudah berinteraksi dengan barang gitu kan, aku takut banget. Itu sampai aku gemeter, sampai aku telepon Nita gitu kan. Please lu temenin gua takut tak gitu kan. Itu suara sendok di kamar mandi. Serius kata iya, yaudah ke sana deh kata dia gitu kan. Nah akhirnya Nita datang. Nita cek dong ke kamar mandi, bener. Sendok ada di pojok di kamar mandi. Nita ketakutan di situ. Tapi aku nggak mau pulang, maksudnya aku nggak mau ke rumah Nita, aku tetap mau di situ gitu. Karena aku pikir kan ngapain sih kita takut sama yang kayak gitu tadinya gitu kan. Terus Nita berusaha buat ya udah gue temenin lu dulu gitu kan sampai Derry datang katanya. Sampai Derry pulang kerja. Itu sendok ya? Itu kejadiannya asar. Asar tuh? Ya, masih sore? Bukan malam. Tadinya sendok itu ada posisi di mana? Posisinya di mana? Jadi gini, ini kan tempat kamar mandi aku. Ini tempat piring-piring. Di sampingnya. Jauh dong. Wah. Jauh banget dong, Bang. Gila. Sampai dilempar begitu. Iya, kayak diginiin aja. Iya, sedangkan aku di kosan sendirian, di dalam kamar itu sendirian. Itu kan ada penghalang kamar mandi. Iya, ada. Kecuali si tempat sendoknya nggak ada penghalangnya. Betul. Bisa jadi jatuh. Bisa jadi jatuh. Ini enggak, kelempar jauh. Kalau jatuh pun paling dekat dong. Iya. Ini jauh banget. Ya kan berat sendok. Nggak kan? mungkin glinding. Akhirnya kita cerita sama Derry kan. Ya katanya orang kemarin juga kan gue diiniin, katanya digangguin tak gitu. Ih, serem banget di sini gitu kan. Terus mau pindah, nanggung mau pindah juga. Udah masing-masing aja, aku mikirnya kan gitu ya. Udahlah masing-masing aja. Dan akhirnya udah tuh semuanya besokannya biasa aja. Nggak tahu kenapa besokannya tenang gitu. Nggak ada apa-apa gitu kan. Nah malamnya Ethernet itu jebol. Iya, kucing sama kucing kan. Nah pas sama kucing aku beresin dong. Aku beresin itu tangan dari atas begini. Mungkin tangan yang kaki yang tadi yang aku lihat di ruang tamu itu tangan begini ke bawah. Otomatis aku langsung nyebut dong, aku langsung istighfar, astagfirullahaladzim itu apa, astagfirullahaladzim itu apa gitu. Langsung nyalain, jebret langsung nyalain. Itu langsung ngambil selimut, tutupin. Saking ya Nita nggak bisa nemenin kan gitu kan, itu kejadiannya malam. Kalau itu karena jam berapa, sekitar jam 1 jam 2-an. Itu nggak bisa tidur sampai pagi. Akhirnya besokannya Nita datang. Gue nggak mau tahu lo kesini. Ya udah mau dibawain sarapan apa? Waktu itu kebenaran udah masuk bulan puasa kan. Aku nggak puasa karena masih sakit kan. Ya udah gue pengen dibawainin aja. Ya udah tadi diceritain lah semuanya sama Nita tuh. Pas Nita lagi duduk, lagi-lagi Nita yang digodain. Di kamar mandi ada suara. Katanya gitu. Kayak genit gimana sih? Ke Nita. Kayak genit. Katanya gitu. Terus katanya gitu. Gak ngerti lagi itu. Kok jadi maksudnya jadi seserem itu yang tadinya kupikir kamar itu baik-baik aja. Ternyata kamar itu lebih serem gitu kan. Cuman aku berpikir ini nanggung gitu loh, nanggung banget gitu. Bentar lagi mau lebaran pula gitu kan, aku juga pasti pulang gitu kan. Tapi pas besokannya nggak ini gitu ya, aku sama cowok aku datang kan, dia tuh nengokin aku, dia istirahat, terus kata dia sih sebenarnya dari awal udah nggak setuju aku ngekos di situ. Kata dia, aku nggak setuju kamu ngekos di sini, serem kata dia gitu. Cuman kamunya kekeh, katanya kamunya tuh maksa. Kata aku sebenarnya ya karena aku tuh deket sama Nita, aku kan lagi sakit, kamu jauh, kamu kerja, aku nggak mau ngerepotin kamu gitu, aku juga nggak mau ngeganggu kamu. Terus dia bilang iya sih katanya, ada bagusnya deket teman kata dia gitu. Cuman kan ini aku pertama kesini aja, semua badanku merinding kata dia gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol seru gitu. Tapi ya balik lagi, kayak ada suara yang jalan ke atas. Terus kaki di bawah.
kan gorden gitu kan, pintu kan kita buka karena kan nggak enak sama yang lain ya, aku takutnya bawa cowok disangkanya gimana gitu. Tadi buka. Jadi dibuka pintunya, jadi gorden aja gitu kan, gorden yang kita iniin gitu, ditutup pakai gorden. Jadi orang kalau mau masuk tinggal buka aja gitu. Nah itu tuh ada kaki di bawah, jadi di gordennya kan agak ningkrang gini kan, ini kaki lewat. Pas aku buka gini tuh nggak ada. Soalnya kan kita lagi ngobrol nih begini, ada pintu, ini kan pintu, anggapnya ini pintu ya. Kita lagi ngobrol, aku gini sama dia. Nih ngobrol deretan gini. Karena kan kalau orang masuk jadi enak, kita lagi berdua ngobrol. Kita sampai lihat gini, speechless gitu, nggak bisa ngomong itu kaki siapa gitu. Kakinya tuh pucat banget. Terus kayak ada biru-biru kayak gitu. Gimana sih, kayak abu-abu gitu. Akhirnya di situ kita baca doa akhirnya kan. Karena emang bener-bener takut banget. Kata pacarku, kamu ngelihat? Aku ngelihat. Kamu pindah deh katanya, kata dia. Jangan di sini. Nanti gitu kan. Tetap aku kekeh gitu, nanti gitu kan. Nanti dulu gitu kan. Masalahnya ini udah nanggung banget, pokoknya nanti gitu. Ya udah. Pas besokannya Nita datang. Nah, pas aku mau sama Nita pulang, terus kebenaran air di kamar mandi aku tuh kerannya rusak. Bukan rusak, nggak tuh airnya nggak nyala aja gitu kan. Aku ke kamar mandi depan. Itu aku ke kamar mandi depan. Pas aku gini, ada yang masuk ke kamar mandi. Aku pikir penghuni situ dong, si mas yang depan tuh, aku pikir kan gitu kan. Oh ada orang, ya udah kamar mandi sebelahnya kan kosong. Terus kok nggak bisa, tetap nggak bisa tuh air. Aku manggil dong yang sebelah, mas sebelah bisa nggak? Soalnya dia mainin air. Yang di sebelah kayak pakai penyukan gitu tuh, pakai gayung gitu, iya. Mas di sebelah airnya ada, digituin. Kok nggak nyaut gitu kan? Loh kok nggak nyaut sih gitu kan, mas? Gak lama udah tuh nggak ada. Pas aku buru-buru buka dong, maksudnya mau nanya dia gitu kan. Soalnya ada suara pintu juga, gitu kan. Suara pintu kamar mandi. Pas aku keluar nggak ada siapa-siapa. Pas aku lihat kamarnya digembok, bang. Ternyata orangnya nggak ada, lagi pergi. Lah tadi siapa? Gila. Di kamar mandi depan itu. Akhirnya ke kamar, diem di kamar. Coba buat ya nonton YouTube kayak gitu kan. Karena memang aku waktu itu kebetulan lagi off kerja kan. Jadinya aku banyak di rumah gitu. Terus sakit juga gitu, jadi kebanyakan di rumah. Nah, pas aku mau tidur, kan ada botol aqua yang kosong. Ukuran berapa mili sih itu? 500 mili ya? Dimainin. Tak. Kan kayak gitu harus dipijit baru dia bunyi. Tak. Wah, gila. Aku langsung kebangun. Itu aku benar-benar capek karena memang baru minum obat, mungkin jadi kerasa capek gitu. Aku pikir mimpi. Kan aku pikir mimpi, aku mimpi kali. Pas aku ngebalik badan, taunya masih bunyi tak. Woi. Itu aku nggak banyak omong, itu aku langsung keluar, langsung pergi ke rumah Nita. Lari ke rumah Nita, aku sambil ngomong, gue mau ke rumah lo. Ya udah, lu kenapa gitu? Enggak, gue mau ke rumah lo pokoknya gitu. Akhirnya aku ke rumah Nita. Baru di rumah Nita aku ceritain. Ya udah, terus lu mau pindah kapan? Ya udah ntar juga gue balik kok, kata bentar lagi pokoknya gue balik. Gue masih mau di situ udah gitu. Beneran serius, Nita udah gitu aja sebenarnya gitu. Dia juga udah ngerasa nggak enak kan karena dia yang ngasih tahu kosan itu gitu kan sama aku. Nah pas di rumah Nita, ayo mau diantar pulang gitu. Ya udah pas mau diantar pulang, aku ternyata ngedrop kan karena mungkin kaget, shock sama yang tadi. Aku langsung masuk rumah sakit itu sampai kata dokter aku kurang darah. Mungkin karena shock, aku nggak ngerti ya. Sampai aku dikasih obat penambah darah. Terus akhirnya besoknya aku pulang. Terus nggak lama cowok aku datang kan nengokin lagi. Terus aku emang udah lebih baik tuh. Ya udah, kamu beli makanan nih ke Alfa, kata cowok aku kan. Aku mau beli nggak enak, kata kalau cowok kan nggak puasa nggak enak. Kebetulan cowok aku lagi nggak puasa kan.
kamu aja ya udah sehatan kan badannya, ya udah enakan gitu, semalam doang nggak tahu kenapa shock banget kali akunya gitu. Akhirnya pas keluar aku ke Alfa sekalian beli makanan gitu kan, aku beli makanan ya udah ke Alfa, bawa motor tuh ke Alfa, itu cowok aku nelponin terus, aku nggak ngerti dia nelponin terus, dia nelponin nggak berhenti berhenti, sampai aku silent, kalau aku tuh HP aku silent kan, jadi nggak ada suara. Pas aku tanya, bentar aku gituin kan, bentar kenapa sih, baca WA kata dia, baca nggak chat gitu. Pas baca dia lagi di luar itu cuman pakai celana pendek, pakai sandal, nggak pakai sandal, pakai kaos, udah buruan balik, bentar lagi bayar Alfa, aku gituin, bayar makanan dulu nih di Alfa kan. Akhirnya aku langsung gerambah basah, pokoknya aku langsung ngebut gitu kan, pulang ke kosan. Pas di situ itu dia sampai pucet, itu kayak matanya pun kosong gitu tatapannya. Aku langsung tabok dia, aku tabok aja, kamu kenapa? Astagfirullahaladzim, dia langsung istighfar di situ. Tadi ada yang manggil aku, manggil kamu? Iya, yang katanya, suara kamu mirip banget, semirip-miripnya katanya. Yang aku buka, terus yang kamu tahu katanya, apa coba? Cewek. Kayak gimana ceweknya? Mukanya sebelah hancur kata dia gitu, anjrit. Sumpah itu. Kamu gak bohong kan? Aku gak bohong. Sumpah, aku buka pintu, aku lihat dari bawah kata dia. Aku gak langsung lihat mukanya. Aku buka gini kan katanya. Mata aku ke bawah. Kok pakai kayak jubah gitu, maksudnya kayak gaun gitu kan? Gaun merah kata dia gitu. Pas dia begini, sini hancur. Di sini tuh tulang tengkorak kata dia. Terus agak miring begitu. Ya Tuhan, serius aku bilang gitu. Yang aku nggak mungkin sampai di luar gini kalau misalnya aku nggak lihat kata dia gitu kan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Terus aku juga lihat apalagi sosok anak kecil. Kayak gimana? Aku juga pernah lihat aku gituin kan. Kita masih ngobrol tuh di luar kan. Nggak mau masuk, takut gitu, biar aja dulu. Itu kejadiannya jam 10 pagi. Iya aku pernah lihat tapi aku belum diliatin apa sih namanya, dia cewek atau cowoknya. Aku gituin. Itu cewek anak kecilnya, rambutnya segini katanya. Pucet banget yang anak kecil itu. Ada di mananya anak kecil ini? Ada di kamar yang aku pernah lihat itu. Ternyata itu anak kecil cewek. Terus pas cowok ke ayah buka pintu, ngeliat sosok yang merah itu. Yang merah dulu. Muka setengah terus. Pas dia lihat gini, anak kecil juga berdiri di depan pintu. Aku pikir ada orang, kata dia gitu. Ternyata nggak ada. Semua orang-orang pada nggak ada gitu di kosan. Kamu sendirian dari semalam? Iya, nggak tahu. Aku malam masih dengar ada orang ke atas, aku gitu. Nggak ada orang, kata dia gitu kan. Aku mikirnya ini anak kecil ngapain sih nunjukin mulu gitu. Dari aku pertama datang gitu kan, dari sampai cowok aku lihat gitu. Akhirnya aku bilang, yaudah kita masuk, ayo masuk. Pengen tahu. Aku takut kata cowok aku. Enggak, ayo sama aku. Karena aku mikirnya, masa sih gitu, masih tetap gitu. Aku masih tetap sama pendirian aku. Enggak gitu kan, gue nggak mau takut sama yang kayak gitu. Mencoba buat berani gitu kan, masuk. Dan pas masuk kita ke kamar, itu di kamar biasa aja kan. Lama-lama hawanya nggak enak. Gitu, lama-lama hawanya nggak enak. Tahu-tahu kita nggak tenang karena mungkin kepikiran yang tadi gitu kan. Kepikiran yang tadi. Terus ada suara anak kecil ketawa. Ketawa anak kecil, hahaha gitu. Tapi sendiri, nggak ada temennya gitu. Hahaha gitu. Dia kayak main sendirian gitu, kayak asik main sendirian. Nah di situ bilang, kamu denger gak? Aku yang tanya, kamu denger gak? Iya, denger. Anak kecil ya? Iya. Nggak benar ini udah nggak benar kata dia gitu kan. Udah tuh, akhirnya cowok aku
ya udah katanya, kamu minta temenin Nita, aku mau balik ke kantor dulu kata dia gitu. Oke, aku minta temenin Nita tapi Nitanya nggak bisa. Ya udahlah aku sendirian aja mencoba buat berani lah gitu ya. Ya aku udah di dalam kamar ini aku mikirnya gitu. Nah balik lagi tuh kurang lebih itu sesudah zuhur lah ya. Aku tiduran santai gitu. Di hari yang sama tuh ya? Di hari yang sama, pas udah nggak tahu kenapa ya, aku ketiduran gitu kan, Nah, di dalam mimpi, aku mimpi tuh jadinya. Nah, dalam mimpi itu ada sosok kakek-kakek. Dan kakek-kakeknya bilang, kamu mendingan pergi dari sini. Bilang kayak gitu. Terus nggak lama azan asar, aku bangun kan. Apa yang maksud mimpi itu? Ke Nita lagi, gue nggak bener kayaknya deh di kosan, gue mau nginep di rumah lu dulu deh gitu. Badan gue lagi nggak enak, ya udah. Ya, terus kata Nita, lu mau itu nggak? Mau ngambil baju nggak? Besok aja deh gitu. Besok. Tapi temenin ya gitu, soalnya pada pulang kampung. Udah pada pulang kampung tuh. Mas, besokannya itu sih, bukan kejadian yang pas hari itu, bukan. Soalnya kan emang mau lebaran kan. Terus ya udah, nanti besok aja ngambil bajunya, gue mau pinjam baju lu dulu aja. Iya, nggak lama. Terus besokannya kita ke kosan. Tuh aku abis minum obat kan, kita duduk di tengah-tengah, ibaratnya di tengah-tengah gitu. Nah aku tiduran di karpet gitu, karpet aku kan, karpet bulu gitu. Nah aku, Nita sama Apaung ini masih saudaraan sama Nita kan. Anterin yuk, katanya. Serem kosannya si Dila mah, katanya. Kosan si Ayah mah serem, udah yuk. Kesana aja katanya, anterin katanya. Ya si anterin yuk ngambil baju gitu. Soalnya bener-bener udah nggak ada orang, takut. Kalau masih ada orang, gue masih berani. Ya udah, akhirnya kita masuk. Sama si AA, aku baru minum obat, aku tiduran lengkurap gitu. Mereka lagi scroll TikTok. Nah, terus mereka lagi scroll TikTok. Gak lama, ini tengah ya, ini tempat tidur aku. Ini ruang tengah, maksudnya ruang tengah, ini tengah-tengah. Emang kan kamarnya besar banget. Ini tempat tidur aku, ini tengah, ini tempat piring, ini kamar mandi. Nah di sini tuh ada keler bekas makanan. Itu ditarik, digeserin, langsung digubrak aja. Anjir. Aku langsung bangun, langsung pada semuanya speechless. Semua lihat-lihatan. Nita lihat aku lihat Apaung. Pokoknya kita bertiga nih begini-gini. Itu bener-bener udah nggak bisa. Kita bertiga diliatin. Itu bener-bener diliatin. Dan di situ entah kenapa ada angin di kamar mandi. Hah? Sedangkan kamar mandi aku itu ventilasinya kecil. Itu angin, kan kamar mandi itu ada gorden yang plastik itu loh bang. Itu begini-gini si gordennya. Gila. Kita kayak seperti kita diusir gitu. Lu jangan di sini. Itu digerak-gerakin semua. Itu digebrak. Nita langsung cepet-cepet ambil baju lu. Ini nggak benar. Pas kita mau buka pintu udah dibuka sama dia. Hah? Pintu dibuka sendiri. Wah, kacau. Itu udah kita berasa di rumah hantu bang. Seperti kita tuh silahkan keluar gitu loh. Lu nggak usah di sini ngeganggu gitu loh. Padahal kita cuma lagi diem-diem doang. Temen juga lagi scroll TikTok, aku tiduran gitu. Akhirnya pas kita keluar, anak kecil lari. Itu anak kecil yang aku lihat itu. Keluar. Dari kamar. Bukan kamar aku. Kamar yang pertama aku lihat itu, yang deket tangga. Dia lari. Nita sama aku yang ngeliat. Apaung nggak lihat. Karena Apaung fokus nginin kita kan, nenangin kita gitu. Dia jalan sambil gimana sih gitu, sambil cepetan gitu kan, dia di depan kan. Karena kita ketakutan, di depan gitu. Air keran kamar mandi depan bunyi. Kayak dinyalain semua. Wah, anjir, kacau banget ini, gila. Itu bener-bener kayak diusir kita tuh. Lu ngapain di sini gitu loh. Udah keluar kamar pun masih. Iya, masih digangguin. Anak kecilnya keluar. Pakai baju lari. apa? Dia itu kayak baju apa sih? Baju pesta gitu loh. Cewek cowok anak? Cewek kan? Segini nih. Nah itu ya anak kecil yang sama ya? Anak kecil yang sama. Nah itu aku baru bener-bener diliatin sosoknya. Kan awalnya aku cuma lihat kayak kerdil gitu kan lewat gitu.
ternyata apa yang diomongin sama cowok aku tuh benar semua. Pas udah keluar gerbang, gak tau kenapa pas udah keluar gerbang ini agak tenang. Tapi pas pantesan gitu, pacar aku juga kayak gitu kan, dia pas di luar dia baru gitu tenang. Dia nggak mau di sini gitu di parkiran. Ternyata masih digangguin di parkiran pun. Gitu. Dan yang kita rasain tuh sama. Di parkiran kaki kita tuh berat, lutut tuh lemes banget. Akhirnya pas di luar baru kita tenang. Jalan cepet lah kita di situ. Akhirnya aku ke rumah Nita kan, nginep lagi di rumah Nita. Aku telepon cowok aku, nangis-nangis dong aku kan. Ketakutan bang, ketakutan. Aku baru berani nangis itu di rumah Nita. Sepanjang jalan aku coba tahan karena takut, ya malu lah ya sama orang gitu. Pas di rumah Nita aku baru, yang aku gini. Aku bilang apa kata dia gitu. Ya udah aku ke rumah Nita kata dia. Terus udah gitu pindah sekarang juga kata dia. Kan emang perjanjian dia seperti itu kan ya dari awal. Pindah sekarang juga kata dia. Aku udah bilang sama kamu. Iya aku tahu udah gitu. Ya udah pindah. Ada nih kos-kosan katanya teman aku. Ya udah kita ambil barang. Tuh. Ya udah ambil barang, mau ngambil barang tuh. Pas mau ngambil barang baru di depan gerbang mau masuk, baru mau pintunya udah kebuka sendiri. Kita kan masuk gerbang nih parkiran. Nah ini kan pantry karena pintunya cuma satu kan. Nah pas masuk situ langsung ada yang buka. Baru kita mau gini udah diginiin. Kita dibuka sama dia. Suara keran nyala lagi. Terus di atas yang tangga yang karatan itu ada yang lempar botol. Dilempar botol kita. Dilempar. Pas kita gini nggak ada orang. Itu aku, pacar aku sama supir yang mau ngangkutin barang-barang aku. Kan cuma sedikit barang-barang aku kan. Lari bang kita. Lari ke birit-birit. Nggak jadi akhirnya? Nggak jadi, besoknya baru aku pindah tuh. Dan besoknya pun masih drama. Ada kejadian lagi? Ada kejadian lagi. Gimana tuh? Pas kita kan mau beres-beres tuh. Ada tukang sampah emang di depan. Yang beresin sampah tuh di depan kan. Nah pas kita mau ke dalam. Kok aku lihat tukang sampah kan ada di depan. Kok dia ada di dalam? Hah? Maksudnya? Nggak ngerti kok cepet banget gitu ada di dalam. Kayak pindah ya? Iya kayak pindah gitu, kayak slak gitu. Kayak dipindahin. Cuman aku nggak, udahlah gitu kan, aku banyak kan loh, ini banyak loh. Apa Nita, aku, supir, sama pacar aku, berlima loh kita itu. Terus pas ditanya, ini nanti ini ya. Diem aja gitu dia. Dia ada di pojokan deket tangga yang deket kamar itu, yang anak kecil itu, kamar itu. Di situ dia lagi sapu. Ini kan orang yang sama main depan tadi ya. Nanti itu sampah ya di dalam kamar aku gituin kan. Dia diem, nggak ngomong. Lalu lihat gak sih digituin kan? Iya. Pas lihat si A-nya ada di luar, di pojok belah sana deket situ, deket. Jadi kan ini kan parkiran, balik lagi ya, ini parkiran dan di sini ada kamar yang tempat si teteh itu, yang kan dia dari depan tuh nembus ke deket samping kamar aku. Pintunya ada 2 kalau dia. Jadi pintu depan sama pintu dalam tuh. Yang pintu depannya kan yang teras tuh, yang dalamnya deket kamar aku. Nah ternyata dia lagi di situ. Tadi bukannya di dalam kata aku gitu. Si teteh katanya dari tadi di sini katanya. Ini gimana? Udah yang penting kita pindah katanya. Pindah. Pas besok pas udah pindah, ternyata emang ada cerita. Aderi baru ngomong. Gitu. Sebenarnya katanya emang di situ. Jadi di kamar yang kata aku ada anak kecil itu bang, dulu itu ada yang aborsi. Jadi penghuni kos yang dulu tuh aborsi di situ. Kata Aderi, cuman Aderi nggak mau ngomong karena takut yang ngekos pada nggak mau di sini. Karena dia kan udah lama di situ kan, sampai 9 tahun. Gila, betah dia dengan. Awal-awal nggak begitu. Pas ada kejadian itu aja katanya yang aborsi itu. Jadi seperti mengundang. Udah gitu tempatnya jadi
kotor kan di situ kan. Maksudnya kejadian aborsi itu udah berapa lama kejadiannya? 5 tahun yang lalu lah. Udah 5 tahun yang lalu. Berarti selama 5 tahun angker tuh kosan. Angker. Cuman kalau Aderi memang dia kan seringnya pulang ya. Jadi di situ cuma buat naruh barang. Oke, buat naruh barang doang. Jadi dia ke situ paling pulang seminggu 2 kali gitu kan, cuman buat SO doang gitu. Dia kan sales obat kayak gitu kan, obat-obat yang buat ke apotek, ke rumah sakit. Jadi dia cuma naruh barang, paling dia ngitung barang doang. Terus kalau nginep gitu, terus selebihnya dia pulang ke rumahnya gitu. Makanya jarang dia di situ gitu. Nah pas semenjak ada aku, dia lebih intens di situ gitu, lebih sering gitu karena sebenarnya kata dia sadar gitu kalau takutnya aku perlu bantuan dia, ternyata benar kan kayak gitu. Makanya pas ada dia cerita, aku tuh sampai ngomong gini pas gue pindah, lu kemana aja digituin kan, kok kamar lu digembok. Gue pindah, ternyata dia pindah, dia pun digangguin. Udah ngetok-ketok kamarnya katanya. Udah yang tadi aku ceritain yang jendela digubrak-gubrak katanya. Terus di kamar mandi depan juga digangguin. Ternyata bukan aku doang. Aderi juga katanya digangguin di kamar mandi depan sama cowok. Sama berarti. Dan yang terakhir pindah tuh aku, Bang. Ternyata yang lain tuh udah pada pindah. Dan nggak tahu ya? Iya, dan nggak tahu karena aku kan sering di rumah Nita kan gitu. Jadi aku nggak tahu mereka pindahnya kapan gitu. Terus aku tanya, itu yang di atas pindahnya kapan? Udah lama lah yang aku sering lihat ke atas terus suara sandal. Itu siapa? Aku bilang. Ya elah. Dia tuh udah nggak ada, udah lama katanya pindahnya. Dari semenjak lu di situ seminggu dia pindah. Lah itu siapa? Setiap malam kayak nyerupain dia gitu, kayak gue balik jam segini gitu. Jam segitu suaranya tuh. Jadi pindah karena pasti takut juga. Kayaknya begitu, cuman dia nggak mau ngomong. Apalagi yang keluarga itu juga udah pindah, yang punya anak. Udah. Yang semenjak takut nangis, tuh anaknya takut itu langsung pindah. Kayaknya kan guanya langsung, gue kan rumah Nita kan, jadinya nggak tahu dia pindahnya kapan. Kayaknya mau langsung pindah itu. Nah si Mas yang depan udah lama dia pindah sama, katanya barengan sama si teteh atas katanya. Yang orang Banten yang sebelahnya tuh, sebelah Aderi. Gila. Ternyata digangguin juga. Ya kayak itu akhirnya pindah dan sampai sekarang kosannya masih ada nggak sih? Kosannya masih ada dan direnovasi ulang. Direnov? Sudah direnovasi. Udah pernah kesana belum? Terakhir lewat gitu apa gitu? Nita yang ngasih video waktu itu, karena aku nggak berani, aku nggak mau lagi lewat situ. Nita ngasih videonya. Ngasih videonya. Terus udah direnov. Tapi udah masih jadi direnov. kos-kosan? Masih kos-kosan. Terus pas selesai ngekos di sana, balikin kuncinya ke ibu kos, pamit gitu? Enggak, aku kunci. Enggak? Kuncinya aku gantung. Saking aku udah, cuman pas udahnya ya aku langsung telepon aja gitu sama telepon ibu kosnya? Bapak kos sih. Oh, bapak kos ya? Iya, aku bilang, aku udah nggak ngekos di situ, kosannya berhantu. Aku bilang gitu. Dia malah ketawa. Loh? Ketawa bapak dia kosnya? sangkanya bohong kali aku gitu kan. Jadi dia sangkanya bercanda gitu aku, karena emang dari awal pun aku suka bercandaan gitu kan sama Pak Kos itu kan. Jadinya dia pikir kali bercandaan ya anak gitu kan. Tapi akhirnya direnovasi katanya kosannya itu. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Kak Aya ya, tentang kos-kosan berhantu di daerah Warung Jambu Bogor. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian pengen jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Kak Aya. Ini caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri, bisa di follow dulu Instagramnya dan klik link yang ada di bio Instagram kita, itu nanti bakal ngarah ke WA admin kita ya. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Kak Aya. Kak, aku terima kasih banget ya. Ya, sama-sama. Udah nyeritain cerita yang epic ini sama sahabat lonceng, terutama sama aku. Thank you banget loh Kak Aya. So, akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Kak Aya juga izin pamit. Bye-bye.